PB Taxen Tax Updates. Pembatasan tanggung jawab. Informasi berikut ini hanya bertujuan sebagai bahan referensi dan tidak digunakan untuk pengambilan keputusan tanpa berkonsultasi dengan pihak profesional pajak yang tepat. Perubahan tarif pemotongan PPh Pasal 21 sesuai PP 58 tahun 2023. Pemerintah memberikan kemudahan dan kesederhanaan pelaksanaan kewajiban perpajakan kepada wajib pajak terkait pemotongan PPh Pasal 21 melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024. Sebagai tindak lanjut atas penerbitan PP 58, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 2 PJ 2024 atas pembayaran penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 oleh pemberi penghasilan selaku pemotong pajak, kecuali jika pemberi penghasilan merupakan A. Kantor perwakilan negara asing, B. Organisasi internasional, di mana Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota, dan yang diatur khusus berdasarkan ketentuan dalam perjanjian internasional sebagaimana ditetapkan dalam peraturan menteri. C. Orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, atau melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan mempekerjakan orang pribadi yang semata-mata melakukan pekerjaan rumah tangga atau melakukan pekerjaan atau jasa yang tidak terkait dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas pemberi kerja. Tarif pemotongan PPh Pasal 21 terdiri atas tarif berdasarkan Pasal 17 Ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh dan tarif efektif pemotongan PPh Pasal 21 yang disebut tarif efektif bulanan dan harian. Tarif efektif bulanan dikategorikan berdasarkan besaran penghasilan tidak kena pajak sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun pajak. Sedangkan tarif efektif harian ditentukan berdasarkan besaran penghasilan bruto harian. Rincian tarif efektif bulanan dan harian tercantum dalam lampiran PP 58. 1. Perhitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap. PPh Pasal 21 yang wajib dipotong bagi pegawai tetap dihitung dengan cara sebagai berikut. A. Untuk setiap masa pajak selain masa pajak terakhir, dihitung menggunakan tarif efektif bulanan dikali dengan penghasilan bruto dalam satu masa pajak. Dan B. Untuk masa pajak terakhir, perlu dihitung terlebih dahulu PPh Pasal 21 yang terutang selama 1 tahun pajak menggunakan tarif berdasarkan Pasal 17 Ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh. Kemudian, dikurangi dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong. 2. Perhitungan PPh Pasal 21 bagi anggota Dewan Komisaris atau pengawas yang menerima penghasilan tidak teratur, dihitung dengan menggunakan tarif efektif bulanan dikalikan dengan jumlah bruto penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu masa pajak. 3. Perhitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tidak tetap, dihitung dengan cara sebagai berikut. Pertama, jika penghasilan tidak diterima secara bulanan dan jumlah penghasilan bruto sehari sampai dengan Rp2.500.000, menggunakan tarif efektif harian dikalikan dengan penghasilan bruto sehari. Kedua, jika penghasilan tidak diterima secara bulanan dan jumlah penghasilan bruto sehari lebih dari Rp2.500.000, menggunakan tarif Pasal 17 Ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh, dikalikan dengan 50% dari jumlah penghasilan bruto sehari. Ketiga, jika penghasilan diterima secara bulanan, menggunakan tarif efektif bulanan dikalikan dengan jumlah bruto penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu masa pajak. 4. Perhitungan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai. Dihitung menggunakan tarif Pasal 17 Ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh dikalikan dengan 50% dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh dalam satu masa pajak atau pada saat terhutang penghasilan. 5. Perhitungan PPh Pasal 21 bagi peserta kegiatan, peserta program pensiun berstatus pegawai, dan mantan pegawai. Dihitung menggunakan tarif Pasal 17 Ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh dikalikan dengan penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh dalam satu masa pajak. Apabila jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada masa pajak selain masa pajak terakhir lebih besar daripada PPh Pasal 21 yang terutang selama 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak, maka
Kelebihan PPh Pasal 21 yang telah dipotong wajib dikembalikan oleh pemotong pajak kepada pegawai tetap dan pensiunan yang bersangkutan, beserta dengan pemberian bukti potong PPh Pasal 21 paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir. Dalam hal pada suatu masa pajak terjadi kelebihan penyetoran pajak oleh pemotong pajak, kelebihan penyetoran tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang terutang pada bulan berikutnya melalui SPT massa, tanpa harus berurutan. Pemberi penghasilan memiliki kewajiban menghitung, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26, membuat bukti potong, dan memberikan bukti pemotongan kepada penerima penghasilan yang dipotong, serta membuat dan menyimpan catatan atau kertas kerja penghitungan PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 meskipun pajak yang dipotong pada bulan bersangkutan nihil. Namun, jika tidak terdapat pemberian penghasilan, maka kewajiban di atas tidak berlaku. Penerima penghasilan memiliki kewajiban melaporkan seluruh penghasilan, baik yang telah dipotong maupun tidak dipotong pajak, yang bersifat final maupun tidak final, dan yang bukan merupakan objek pajak, dalam SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi yang bersangkutan. Untuk mengakomodir perubahan tarif pemotongan PPh Pasal 21 tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah merilis aplikasi Ibupot 2126 untuk digunakan oleh pemotong pajak dalam membuat bukti pemotongan dan menyampaikan SPT masa PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 mulai masa pajak Januari 2024, yang batas waktu pelaporannya adalah tanggal 20 Februari 2024. Terima kasih sudah mendengarkan PB Tax Tax Updates.